Saudara, kali ini saya ingin berbicara tentang Tuhan atau hantu. Ya, perhatikan ya, Tuhan atau hantu. Saudara, kalimat yang mirip ya, hanya dibalik saja. Tuhan, hantu. Nah, oleh karena kemiripan ini membingungkan banyak orang, sehingga orang akhirnya susah untuk membedakan mana itu Tuhan, mana itu hantu. Nah, seperti yang dikisahkan di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-14. Sesungguhnya mulai dari ayat yang ke-22 sampai kepada ayat yang ke-33, Saudara ya. Namun tak mungkin kita akan baca semua, tapi saya kisahkan saja sejenak awalnya, Saudara. Di mana pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya dan ada begitu banyak orang, 5.000 orang kala itu. Itu enggak dihitung wanita dan anak-anak. Yang dihitung hanya pria dewasa, 5.000 orang. Dan disitulah Tuhan Yesus memberi makan, ya, hanya dengan 2 ikan dan 5 roti, saudaraku. Dan itu semua kenyang, lalu kemudian sisanya itu 12 bakul, 12 keranjang. Coba bayangkan, itulah hebatnya Tuhan kita. Dan murid-murid itu selalu bersama dengan dia, gitu. Jadi kayak Petrus itu, ya, bersama dengan rekan-rekannya itu seolah-olah orang mengatakan itu di mana ada Yesus, di situ ada mereka. Di mana ada mereka, di situ ada Yesus, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata selalu kebersamaan itu tak mampu membuat murid-murid itu mengenal, ya, lalu mempercayai dengan sepenuh hati tentang Yesus itu, saudaraku. Ya, kenapa? Karena terjadi seperti ini. Kala itu sudah mulai malam. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ya, udah kalian pergi dulu. Ya, kalian pergi dulu, nanti aku nyusul, istilahnya seperti itu. Lalu kemudian setelah murid-murid pergi ke danau, saudara-saudaraku yang kasih naik perahu, lalu kemudian murid-murid yang lain, orang-orang yang banyak disuruh pulang masing-masing. Lalu kemudian Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Ini luar biasanya Yesus memberikan teladan bagi kita, bahwasanya doa itu sangat penting, ya. Sekali lagi, doa itu sangat penting, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, setelah selesai doa di tengah malam, ya, bayangkan sekitar jam 3, artinya menjelang pagi, ya, jam 3 malam menjelang pagi itu, saudara. Ya, murid-muridnya sudah di tengah danau, ya, dan itu angin mulai mengamuk, ya, badai, ya, ombak dan lain sebagainya. Murid-murid kewalahan, saudara-saudaraku yang kasih, di tengah malam. Ya, memang sebetulnya kalau kita berjalan di tengah malam itu agak susah, saudara. Namanya juga malam gelap, gitu. Maka itu diperlukan kita jalan di terang saja lah, ya. Terangnya Kristus itu sangat bagus. Tapi ini kejadian nyata, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Ketika di tengah-tengah Yesus, gitu, murid-murid gak memahami kalau Yesus nyusul itu naik apa. Gitu. Tapi ternyata Yesus berjalan di atas air, ya, lalu kemudian mendekati mereka, ya. Sebab di situ, saudara-saudaraku yang kasih, dalam ayat yang ke-24 dikatakan begini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air, saudaraku. Dan begitu mendekati mereka, ada ombak, ada angin dan lain sebagainya. Terus kemudian Yesus mendekati, ya. Lalu apa yang terjadi? Apa tanggapan? Apa action daripada para murid-murid? Ya, pikirannya bergerak. Ini tengah malam, ini di danau, saudaraku. Lalu kemudian ada berjalan di atas air, ya. Langsung sontak dia berteriak, itu hantu, itu hantu. Padahal sebenarnya siapa? Itu tuh Tuhan. Cobalah bayangkan, saudara-saudaraku, ya. Tuhan dikira hantu,
Ya, itu memang keterlaluan, saudara-saudaraku. Dan banyak orang Kristen sekarang juga begitu. Susah membedakan antara Tuhan dan hantu, saudaraku yang kasih. Sehingga apa? Susah juga mereka bisa datang kepada hamba Tuhan atau datang ke hamba setan. Gitu. Datang kepada hamba Tuhan atau datang ke dukun. Nah, mereka lebih banyak datang ke dukun, lebih suka datang ke dukun, ya. Itulah, ya. Dan kejadian ini menggambarkan juga seperti itu. Padahal mereka itu selalu bersama-sama dengan Yesus, saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, kita lihat terkejut mereka. Lalu dia bilang hantu. Dan Yesus berkata, tenang, tenang, aku ini, ya, akulah ini dia, ya. Saudara-saudaraku yang kasih. Dan ketika Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berkata, Tuhan, kalau itu memang engkau, suruh aku berjalan. Tuhan katakan, ayo silakan, ya. Artinya kalau kau punya iman, silakan kemari. Kalau kamu percaya, silakan kemari. Ya, ragu-ragu. Kenapa? Karena susah membedakan Tuhan atau hantu. Lalu kemudian dia berjalan di atas air. Ya. Begitu sudah mulai berjalan di atas air, mulai ada ketakutan. Ya, benar nggak itu Tuhan? Benar nggak itu? Atau jangan-jangan hantu? Tenggelam dia. Ya, tenggelam dia. Untung dia berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Saudaraku, sejauh manapun kita sudah berdosa, kalau kita berbalik, Tuhan angkat, Tuhan jawab, Tuhan ampuni. Lalu kemudian diangkat itu. Ya, lalu Tuhan bilang, mengapa kamu takut? Mengapa kamu bimbang, kurang percaya? Ya, jadi saudara-saudaraku yang kasih, melalui pertemuan ini, ayo kita percaya kepada Tuhan. Jadi kita bisa bedakan mana Tuhan, mana hantu. Ya, Tuhan memberkati kita semua.